Hai Interisti Forza Inter, kembali lagi dengan channel Update Inter, channel yang akan membahas informasi terbaru dari Inter Milan khusus untuk Anda. Dan inilah berita hari ini. Manajemen Inter kabarnya tengah melakukan evaluasi dan merancang pondasi tim yang akan tampil di musim depan. Kemungkinan hanya 11 pemain di skuad saat ini yang bakal dipertahankan Nerazzurri untuk kampanye musim 2022-2023. Sebagaimana yang dilansir La Gazzetta dello Sport bahwa para eksekutif Inter sedang merencanakan perombakan skuad secara besar-besaran untuk musim depan dan tidak khawatir kehilangan banyak pemain. Mereka yang akan dijamin dipertahankan adalah Alessandro Bastoni dan Milan Skriniar untuk lini pertahanan. Sementara itu untuk lini tengah pemain yang bakal dipertahankan adalah Marcelo Brozovic, Nicolo Barella dan Hakan Calhanoglu. Sedangkan di lini serang Inter hanya akan mempertahankan Edin Dzeko dan Joaquin Correa. Selanjutnya Federico Di Marco, Denzel Dumfries, Matteo Darmian dan Robin Gosens juga diperkirakan akan tetap bersama klub. Para pemain yang masa depannya diragukan adalah Lautaro Martinez, Ivan Perisic, Samir Handanovic, Stefan De Vrij, Danilo De Ambrosio, Stefano Sensi, dan Andrea Ranocchia. Adapun beberapa pemain yang dipastikan bakal didepak adalah duo Chili Alexis Sanchez dan Arturo Vidal, serta Matias Vecino, Alexander Kolarov, Lonut Radu, dan Felipe Caicedo. Jelang laga Inter melawan Fiorentina akhir pekan ini, Simone Inzaghi belum mendapat kepastian apakah bisa menurunkan gelandang andalan Marcelo Brozovic pada laga tersebut. Seperti yang dilansir Tuttosport, staf pelatih tidak ingin mengambil terlalu banyak resiko dengan cedera betis yang dialami pemain Kroasia itu. Ada resiko cederanya akan semakin parah dan berdampak lebih besar pada klub musim ini. Dia diharapkan untuk segera berlatih dengan rekan satu timnya menjelang pertandingan, tetapi akan dipantau dengan sangat ketat. Keputusan terakhir akan diambil pada hari Sabtu nanti. Inter masih kebingungan mencari pengganti yang sepadan saat pemain Kroasia itu absen. Pada laga melawan Torino pekan lalu, Matias Vecino yang bermain di posisi Brozovic, dan akhirnya Nerazzurri tidak mampu menguasai lini tengah. Nicolo Barella juga pernah mengisi posisi Brozovic saat melawan Sassuolo, namun pemain Italia itu tidak mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Simone Inzaghi jelas ingin menghindari hal itu terjadi lagi. Itulah sebabnya dia mungkin mencoba orang yang berbeda dalam peran tersebut. Kemungkinan besarnya Inzaghi akan mempersiapkan Hakan Calhanoglu untuk mengisi posisi Brozovic saat menjamu Fiorentina. Mantan striker Inter Alessandro Altobelli menyarankan agar pelatih Simone Inzaghi menerapkan skema alternatif melawan Fiorentina pada akhir pekan ini jika Marcelo Brozovic belum sepenuhnya fit. Dalam sebuah wawancara dengan La Gazzetta dello Sport, Altobelli menjelaskan bahwa perubahan formasi akan lebih baik daripada mencoba mengganti peran Marcelo Brozovic di lini tengah, karena tidak ada seorang pun di skuad yang dapat melakukan tugasnya untuk tim. Simone Inzaghi harus menemukan formasi alternatif. Memang benar bahwa dalam peran itu tidak ada pengganti yang ideal karena Brozovic adalah metronom nyata dan tidak ada bandingannya dalam skuad, ujar Altobelli. Solusi harus ditemukan. Mungkin dia bisa merubah formasi menjadi 4-2-3-1 yang hanya membutuhkan 2 gelandang murni di lapangan. Seperti yang dilansir dari AFC Inter 1908, salah satu prioritas Inter di bursa transfer musim panas mendatang adalah menemukan gelandang yang mampu menggantikan Marcelo Brozovic. Sebuah elemen yang tak tergantikan dari skuad Nerazzurri, tak seorang pun dari Barella hingga Calhanoglu, dari Vidal hingga Vecino mampu memainkan perannya di musim ini.
Tanpa pemain Kroasia itu tim kehilangan geometri dan keseimbangan, dan Simone Inzaghi belum bisa menemukan solusi yang memuaskan sejauh ini. Untuk alasan ini, manajemen telah bekerja keras mencari nama yang tepat. Menurut Calciomercato.com, Inter tidak akan mencari penggantinya dari tim muda Inter. Dalam beberapa bulan terakhir, manajemen Nerazzurri telah mengapresiasi kemajuan Lucien Agoume, gelandang kelahiran 2002 yang saat ini dipinjamkan ke Brest. Namun pemain asal Prancis itu bagaimanapun diharapkan untuk tumbuh dalam peran lain dan tidak bermain di depan pertahanan. Karena alasan ini, kembalinya dia ke markas tidak akan menghentikan pencarian wakil Brozovic. Belakangan ini ada nama yang menggoda manajemen Inter, Florian Grillitsch, pemain asal Austria yang sekarang bermain di klub Bundesliga Hoffenheim yang kontraknya akan berakhir pada akhir musim ini. Pemain kelahiran tahun 1995 itu telah diikuti selama beberapa waktu dan diyakini memiliki karakteristik yang sedang dicari oleh para petinggi Nerazzurri. Masih muda tetapi sudah menjadi pemain internasional, fleksibel dan terjangkau. Sebuah peluang berbiaya rendah yang bisa mengisi celah besar di skuad Inter. Stefan De Vrij belum bisa membela Inter kala menjamu Fiorentina pada pertandingan lanjutan Serie A pekan ke-30 karena masih dibalut cedera. Seperti yang dilaporkan oleh Corriere dello Sport bahwa pemain timnas Belanda itu diperkirakan masih akan menepi hingga jeda internasional mendatang, sehingga tak mungkin ia bisa tampil melawan La Viola. De Vrij sudah melewatkan pertandingan pada akhir pekan kemarin melawan Torino karena cedera betis yang dia alami saat Nerazzurri bertandang ke Anfield melawan Liverpool di laga leg kedua babak 16 besar Liga Champions. Posisi De Vrij melawan Fiorentina nanti akan digantikan oleh Danilo De Ambrosio yang cenderung tampil bagus setiap diminta untuk mengisi posisi bek. Meski belum jelas kapan De Vrij akan kembali beraksi, namun Inter berharap dia dapat tersedia tepat waktu untuk laga penting melawan Juventus. Inter akan memperoleh uang atas partisipasi mereka di Liga Champions musim ini, melebihi apa yang diperoleh Juventus. Seperti yang dilaporkan oleh Calcio Finanza, Juventus yang tersingkir di babak 16 besar oleh Villarreal membuat mereka memperoleh uang yang lebih sedikit dibanding Inter dari Liga Champions musim ini. Inter memperoleh uang lebih banyak karena mereka finish pertama di Serie A musim lalu. Hadiah sebesar 20 juta euro atas partisipasi tim didistribusikan berdasarkan posisi Liga musim lalu. Inter mendapatkan 8 juta euro, AC Milan mendapatkan 6 juta euro, Atalanta 4 juta euro dan Juventus 2 juta euro. Kedua tim menerima 5,7 juta euro dari pasar pool yang berkaitan dengan kesepakatan siaran dan berapa banyak permainan yang mereka mainkan dalam kompetisi. Secara keseluruhan, hasil perolehan Inter mencapai 13,7 juta euro, sementara Juventus mencapai 7,7 juta euro. Inter secara resmi mengumumkan proyek kolaborasi baru dengan perusahaan sepeda asal kota Milan, Sinelli. Seperti yang dilaporkan oleh situs resmi klub dalam sebuah pernyataan, kedua perusahaan akan membuat koleksi eksklusif produk edisi terbatas yang akan dirilis dalam 2 versi berbeda. Klub ingin bermitra dengan perusahaan seperti Sinelli untuk menunjukkan bahwa mereka juga dapat beroperasi di ranah di luar sepak bola dan menjalin ikatan dengan banyak perusahaan di dalam kota Milan. Produk pertama yang akan dibuat termasuk jersey, bib short, kaos kaki dan topi bersepeda yang kemungkinan besar akan populer di kalangan penggemar Inter yang suka bersepeda. Kerjasama ini tentunya akan menambah pundi-pundi keuangan Inter di masa depan. Roket gol yang diciptakan Lautaro Martinez di Anfield untuk membawa Inter meraih kemenangan tandang 1-0 atas Liverpool dinobatkan sebagai gol terbaik Liga Champions di leg kedua babak 16 besar. Dari hasil voting di situs UEFA, Martinez mengungguli nominasi gol terbaik lainnya, seperti gol Thomas Muller ke gawang Salzburg,
gol Kylian Mbappe di kandang Madrid PSG, dan gol Maurice Jerger di gawang Manuel Neuer.